Halo para pecinta serial drama India, sampai jumpa kembali dengan video ini. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Adegan dimulai. Ahem melempar kendi itu hingga kendi itu menyentuh kaki Kajol. Kajol melihat Ahem berlutut, penuh kesedihan dan penuh penyesalan. Ahem berkata, "Aku minta maaf Gopi, aku sangat mencintaimu, tetapi aku tidak mau menyakiti perasaanmu, jadi aku harus pergi menjauh darimu." Ahem kembali kepada pendeta dan dia telah siap melakukan ritualnya. Lalu pendeta memberikan sebuah kendi dan meminta kepada Ahem untuk menuangkannya. Tiba-tiba Kajol datang melemparkan kendi itu hingga pecah. Kemudian Ahem menatap Kajol penuh amarah. Di sisi lain, Sahrukan dan Gopi telah sampai di kuil. Sahrukan meyakinkan Gopi bahwa Ahem akan kembali kepada Gopi dan memberi semangat kepada Gopi. Kemudian Gopi berteriak memanggil Ahem. Lalu Gopi berjalan kepada Ahem, tetapi Kajol menghentikan Gopi. Kajol bertanya, "Apakah kau Gopi?" Gopi mengangguk iya. Kajol berkata bahwa Gopi harus mengendalikan Ahem suamimu yang gila itu. Ahem berpikir bahwa cinta bisa dilupakan dengan waktu 2 hari, sedangkan beberapa orang menunggu selama 15 tahun untuk bersatu dengan orang yang dia cintai. Sahrukan terkejut mendengar suara Kajol dan berjalan menuju kuil. Akhirnya Kajol dan Sahrukan bertemu. Setelah sekian lama mereka melepas rindu satu sama lain dan saling bertatapan. Di sisi lain, Gopi memeluk Ahem sangat erat, lalu memukuli Ahem. Gopi bertanya kepada Ahem, "Kenapa Ahem berpikir untuk meninggalkanku dan mengakhiri hidupmu?" Ahem bingung dan bertanya bagaimana Gopi bisa berkata seperti itu. Gopi berkata dia menghubungi ponsel Ahem dan seseorang berkata Ahem lompat ke danau. Lalu seorang pria yang mengangkat telepon Ahem menceritakan yang sebenarnya, bahwa Ahem melompat ke danau hanya untuk menyelamatkan seseorang. Gopi bertanya kepada Ahem, "Kenapa kau melakukan serat? Apakah kau pikir dengan meninggalkan keluarga Ahem bisa hidup tenang?" "Tidak Ahem, kebahagiaan ini adalah bersamaku dan juga keluarga." Lalu Gopi mengulurkan tangannya kepada Ahem dan meminta kepada Ahem untuk kembali. Sahrukan dan Kajol mencoba menasehati Ahem bahwa cinta Gopi sangat kuat dan Ahem tidak boleh meninggalkan Gopi. Ahem merasa tersentuh dengan ucapan Sahrukan dan Kajol. Akhirnya Ahem meraih tangan Gopi. Gopi dan Ahem berpelukan sangat lama. Kemudian Gopi berterima kasih kepada Sahrukan dan Kajol telah membantunya. Gopi juga menyatukan cinta Kajol dan Sahrukan setelah mereka berpisah sekian lama. Akhirnya Sahrukan berpelukan dengan Kajol. Sahrukan menyatukan Gopi dan Ahem dan mencium Ahem. Kajol memeluk Gopi. Kemudian Sahrukan pergi bersama Kajol, sementara Kokila dengan Jigar mencapai kuil dan senang melihat Ahem. Lalu memeluk Ahem dan bertanya mengapa seseorang mengatakan
Ahem melompat ke danau. Gopi mengatakan Ahem melompat untuk menyelamatkan anak laki-laki. Lalu Mera dan Vidya sampai di sana. Vidya memeluk Ahem dan bertanya bagaimana dia bisa meninggalkan mereka sendirian seperti ini. Lalu Mera juga bertanya kepada Ahem bagaimana bisa dia meninggalkan anaknya seperti ini. Lalu Ahem memanjakan Mera dan meminta maaf karena tidak melindunginya saat dia sangat membutuhkannya. Ahem pergi meninggalkan semuanya. Mera menjadi emosi. Gopi meminta kepada Mera dan Vidya untuk pulang, sementara mereka akan pergi nanti. Ahem berjalan meninggalkan mereka, sementara Jigar dan Kokila berjalan di belakang Ahem. Mera mengendarai mobil mengenang penghinaan Ahem dan menangis. Lalu Vidya menghibur Mera. Mera mengatakan dia tidak akan mengampuni Gaura untuk dosa-dosanya. Vidya meminta kepada Mera untuk tenang. Mera bertanya apakah dia lupa apa yang dilakukan Gaura. Vidya mengatakan dia tidak melupakannya dan mengenang bagaimana Gaura mencoba menenggelamkan Kokila, membakar Ahem, dan merusak martabat Mera, dan mengatakan ketika kita tahu semua ini, mengapa kita harus kembali ke rumah Gaura, bukan rumah mereka. Mera mengatakan bahwa rumah itu bukan miliknya. Dia hanya memiliki ayah di sana dan tidak ada orang lain, dan mengatakan bahwa dia akan tinggal di rumah Gaura dan akan menghukumnya karena dosa-dosa Gaura. Gaura dengan gelisah menunggu Daram. Daram datang dan dia bertanya di mana dia. Lalu Daram berbohong bahwa dia pergi untuk bisnis cabai dan pergi menuju kamarnya. Urmila menertawakan Gaura bahwa anaknya berbohong dan kondisinya seperti kucing yang menggores dinding dalam kemarahan. Gaura dengan marah memecahkan pot lumpur. Kemudian Ahem sampai di rumah dengan Kokila, Gopi dan Jigar. Madu cemburu melihat Hetal memeluk Ahem dan mengatakan keyakinan Gopi menjadi kenyataan hari ini. Madu bertindak sebagai orang yang bahagia dan berkata dengan rahmat Tuhan. Ahem kembali ke rumah. Nenek mengatakan Ahem meninggalkan rumah sebelumnya dalam kemarahan. Tolu bertanya, apakah Ahem adalah sering berlari masa kecil? Nenek mengatakan Ahem sangat kecil waktu itu dan mengatakan dia harus melihat pernikahan Tolu dan Molu, dan kemudian anak-anak Tolu dan Molu dan pernikahan Tolu dan Molu. Ahem mengatakan kepada mereka akan pergi dan beristirahat. Lalu Ahem pergi meninggalkan mereka. Sementara Daram datang ke kamar Gaura dan meminta maaf karena telah berbohong dan mengatakan bahwa dia datang untuk menemui Mera. Mera dibawakan banyak hadiah oleh Daram dan Daram meminta untuk menerimanya kepada Mera. Gaura sangat senang mendengar perkataan Daram. Daram meminta kepada Gaura untuk menandatangani dokumen. Gaura bertanya apa yang ada di dalamnya. Mera mengatakan itu adalah catatan bunuh diri dan mengatakan dia bunuh diri dengan keinginannya dan tidak ada yang bisa disalahkan. Gaura bertanya, beraninya mereka berpikir seperti ini? Mera menyimpan pisau di lehernya dan meminta untuk menandatangani.
Kalau tidak, dia akan menggorok leher Gaura. Gaura menandatangani dan bertanya kepada Daram, bagaimana dia bisa melakukan ini kepada ibunya sendiri. Mera mengatakan waktunya sudah berakhir dan mendorong di ruangan gelap. Gaura melihat Durga dengan sari hitam, membuatnya takut. Kemudian Urmila datang dengan pakaian hitam dan mengatakan dia adalah kematiannya dan menggantungkannya. Setelah dialog panjang, Gaura bangun dari tidur dan berteriak dan menyadari itu adalah imajinasinya dan berpikir Meti Curi telah membuat hidupnya seperti neraka. Lalu Gopi membawa teh hijau untuk Ahem. Lalu dia mengambilnya dan meminta pergi karena dia ingin sendirian dan mengunci pintu dari dalam. Gopi berpikir dia tidak bisa melihat Ahem sedih dan akan mengeluarkannya dari ini segera.